Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Anak-anak, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Anak-anak, ayo membaca, bacalah teks berikut. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja, sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabotan hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah anak-anak, berdasarkan teks sebelumnya, diskusikan pertanyaan berikut. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Nomor 1, apa saja dampak positif dari globalisasi? Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Nomor 2, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Yang ketiga, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Nah anak-anak, masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran kedua? Mari kita baca kembali. Nah anak-anak, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks sebelumnya dengan tepat dan teliti. Anak-anak, pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa.
Nah, anak-anak, sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sikap kerja keras, tidak gampang putus asa, dan pandai memanfaatkan peluang. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu belajar yang rajin dan sungguh-sungguh, selalu rajin belajar meski sudah berprestasi, dan mengikuti lomba dari sekolah maupun luar sekolah. Bagaimana anak-anak yang soleh dan soleha? Apakah cukup jelas materinya? Alhamdulillah. Demikian tadi pembahasan materi yang dapat Ibu Widya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.